Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Amma ba'du, sahabat santri online di kanal YouTube @mamat_rohimat. Kita sudah mereview 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Matan Al-Jurumiyah. Yang kedua kitab Al-Mukhtasar fi Ilmin Nahwi wa Sarfi, atau di dalam bahasa Indonesianya bisa baca kitab Gundul karya Al-Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Yang ketiganya adalah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 1 karya Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Yang keempatnya kita sudah mereview kitab Al-Muyassar fil Af'ali wal Asma'i wal Ahrufi, atau saya beri judul yang mudah Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid kedua karya Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi rahimahullah. Ada yang keempat, saya sedang berpikir kitab apa yang harus baca. Memang di sini ada kitab karya Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Hanya saja ini cetakannya tidak lengkap. Dan kitab ini sebenarnya sudah melampaui dari target yang ingin dibaca, yaitu dasar dari ilmu nahwu. Karena dasarnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Jurumiyah, dan kita untuk melengkapi pembahasan, dan ini kelihatannya itu hampir bisa dianggap setara sama Alfiyah Ibnu Malik, atau mungkin dia bisa dianggap setara, pembahasannya cukup mendalam. Dan kita ada kitab-kitab lain sendiri sebenarnya yang ingin kita review. Ini ada Durusul Lughatil Arabiyyati jilid 1 yang disyarah oleh guru kami Muhammad Nur Samsul Qomar, Al-Ustadz Muhammad Nur Samsul Qomar, dan yang jilid keduanya juga. Dan beliau juga ada kitab ini 3. Jadi kita kalau dengan 3 aja dengan sini sudah 7. Tambah dengan 1, kalau misalkan itu kitab yang ini 8 kitab bahasa Arab. Plus kita mau mereview kitab ini, ada matannya, matan Nahwu dan Shorab. Di sini ada beberapa kitab yang mungkin kita akan bacanya, itu adalah Qatrun Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mungkin kita biar nyambung, walaupun ini ada yang hilang di sini, gak apa-apa, kita baca yang sini saja dulu. Yang kitab yang kelima yaitu Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 3. Walaupun ini cukup tinggi, cukup advance, dan yang ditargetkan adalah yang dasarnya. Tujuannya adalah kenapa channel ini lebih membaca terlebih dahulu ilmu-ilmu dalam bahasa Arab. Karena kita akan mereview kitab-kitab para ulama. Kita juga akan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan tafsirnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama, apakah dengan sholat dan bacaannya, sekaligus mempraktekkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah kita baca secara cepat. Karena walaupun kita teorinya sudah kita baca, kalau jarang kita pakai maka tidak akan mahir. Kita harus mempraktekannya
mengulang-ulangnya dan terus mengulang-ulangnya supaya kita menjadi mahir. Kita lanjutkan dari sini. Dimulai di sini dengan pembahasan al-fa'il. Pembahasan di sini al-fa'il di halaman 1. Al-fa'il atau subjek, al-fa'ilu wal ismul marfu'u alladhi sabaqahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi aw ma fi ma'nahu. Jadi fa'il di situ adalah isim yang dirofa, yang isim tersebut didahului oleh fi'il yang dimabni terhadap maklum, aw ma fi ma'nahu, atau apa yang ada di dalam makna fi'il. Jadi ada yang di dalam makna fi'il seperti isim, seperti isim fi'il, maka walaupun dia isim fi'il bisa berkedudukan seperti fi'il, maka setelahnya adalah fa'il. Tapi fi'ilnya sendiri harus fi'il mabni maklum. Karena kalau fi'ilnya mabni lil majhul atau fi'il majhul, maka yang ada setelahnya bukan fa'il tapi ada naibul fa'il. Contohnya arsalallahu al-anbiya'a. Apa fa'ilnya? Allahu arsalallahu al-anbiya'a. Menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya, fa'ilnya didahulukan dulu. Allah telah mengutus para nabi. Ya saliman sadruhu, wahai yang selamat, sadruhu, dadanya atau hatinya. Apa fi'ilnya? Di sini adanya di konteks ma fi ma'nahu, di dalam makna fi'ilnya itu ya saliman. Saliman itu dari kata salim. Itu bukan fi'il tapi mengandung makna fi'il, yaitu dari isim maf'ul salimun. Hanya saja menggunakan sigot mubalaghah jadi salimun. Menggunakan ya di sini ya saliman sadruhu. Jadi munada nakirah ghairu maksudah. Ya saliman, wahai yang selamat, apa? Sadruhu, hatinya. Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa apa huwa? Huwa itu al-bahru, katanya lautan itu at-tahuru. Huwa lautan itu at-tahuru, jadi mubtadanya huwa, tahuruna khobar. At-tahuru ma'uhu, yang suci. Apa yang suci? Ma'uhu, airnya. Maka ma'uhu itu adalah fa'il dari at-tahur yang memiliki kedudukan sebagai fi'il, walaupun at-tahuru bukan fi'il. Maknanya makna fi'il. Bisa dari apa? At-tahuru itu dari isim fa'il tahir, asalnya yang suci, dengan sigat mubalaghah at-tahur, suci. Jadi laut itu banyak kesuciannya, saking itu dianggap suci. Sampai sucinya laut itu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Makanya Nabi ditanya, apakah kita boleh untuk bersuci dengan air laut, agar kita tidak menggunakan, agar sahabat tidak menggunakan air yang dibekal untuk minum. Maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu suci, ma'uhu, airnya. Maka ma'uhu adalah fa'il dari at-tahuru, isim fa'il yang memiliki makna sebagai fi'il, yang suci airnya. Al-hillu maitatuhu, ditambah bahwa al-hillu dari al-hillu itu masdar. Yang halal juga maitatuhu, ini masdar. Maitatuhu, bangkainya sendiri halal. Kalau di lautan itu bangkai itu halal. Wa yadullu hadzal ismu alaman
fa'ilal fi'la awit tasafa bihi. Jadi isim ini atau fa'il ini adalah menunjukkan terhadap man, siapa yang fa'ilal fi'la mengerjakan pekerjaan, awit tasafa bihi atau tersifati dengan mengerjakan pekerjaan tersebut. Contohnya khalaqallahu as-samawati wal arda. Apa fiilnya? Fiilnya khalaqa, telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allahu, Allah. Maka Allah berkedudukan sebagai fa'il. Apa yang dibuat? Apa yang diciptakan Allah? As-samawati, langit, beberapa langit, wal arda, dan bumi. Perhatikan, as-samawati berkedudukan sebagai maf'ul bihi, wal arda sebagai maf'ul bihi diatafkan terhadap as-samawati dengan kedudukan mansub karena maf'ul bihi. Dengan cirinya as-samawati, ciri mansubnya adalah kasroh karena dia jama' muannas salim. Sementara wal arda, cirinya itu, ciri nasabnya itu adalah fathah karena dia isim mufrad. Begitu. Kita sambil mempraktekkan apa yang sudah kita baca, karena kita sudah membaca 4 kitab dan sesungguhnya 4 kitab ini telah mencukupi untuk kita gunakan di dalam membaca kitab-kitab para ulama. Tapi kita terus menambah lagi ilmu-ilmu bahasa Arab untuk kita baca, supaya dengan harapannya kita bisa lebih memahami kalimat-kalimat bahasa Arab, baik itu Al-Quran, baik itu As-Sunnah, baik itu hadis, dengan bacaan yang meminimalkan kesalahan, karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhahara, telah tampak. Apa yang tampak? Al fasadu, kehancuran, kerusakan. Maka apa fa'ilnya? Fa'ilnya al fasad. Fasad ini seakan-akan dia itu mengerjakan pekerjaan, tapi sebenarnya dia tidak mengerjakan pekerjaan, karena yang merusak bukan al-fasad itu sendiri. Ada orang yang merusaknya, ada manusia yang merusaknya. Tapi karena telah tampak kerusakannya, maka kerusakan itu awit tasafa bihi, memiliki kedudukan sebagai yang disifati dengan isim tersebut, yaitu isim fa'il itu seakan-akan dialah yang mengerjakannya. Ya, dan mengerjakannya itu adalah dia, itu yang tampak itu dialah al-fasad. Dhahara, telah tampak, al-fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Ahkamul fa'ili. Sekarang kita masuk kepada hukum fa'il. Lil fa'ili ahkamun wahia. Jadi fa'il itu memiliki beberapa hukum, wahia, dan hukum-hukum ini adalah satu, wujubu raf'ihi, wajib rafa'nya, atau fa'il itu marfu'un, dirafa'. Contohnya fazal mujtahidu, telah berbahagia siapa? Telah memperoleh kemenangan siapa? Al-mujtahidu, orang yang sungguh-sungguh. Maka al-mujtahidu itu fa'il berkedudukan rafa' marfu, dengan ciri rafa'nya dhammah dhahirah karena dia isim mufrad. Wa qad yujarru lafdhan, dan kadang-kadang fa'il ini dijar, dimakhfud, dikhafat, dijar lafdhan secara lafadznya. Jadi waqad yujarru lafdhan, bacanya lafdhan. Sebagai apa lafdhan dibaca ini? Dibaca nasab di dalam lafadznya, dianggap sebagai dharab di dalam lafadznya. Kadang-kadang dijar lafdhan secara lafadznya, jadi dianggap sebagai dhorof. Dhorof apa? Dhorof makan.
di dalam lafadznya. Satu, kenapa kadang dia di jar atau di mahfud fa'il ini, berarti ini Al Ustadz Aceng Jakarta di sini menggunakan jar ini berarti penggunaan ahli Basrah. Bi idhofatihi ilal masdari, karena diidofatkan terhadap masdar. Contohnya ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Mendidiknya anak terhadap mendidiknya ayah terhadap anaknya itu wajibun, wajib. Apa fa'ilnya di sini? Fa'ilnya asalnya itu adalah al-walidu. Al-walid itu fa'il asalnya. Jadi adaba walidu ibnahu, asalnya begitu. Adaba telah, atau adaba yu'adibu, kita yu'adibu, mendidik siapa al-walidu, walid ibnahu terhadap anaknya. Berarti asalnya begitu. Yu'adibu, mendidik. Maka itu fa'ilnya al-walid, ibnahu adalah maf'ulnya. Tapi bila mana ini dirubah dari fi'ilnya itu yu'adibu atau adaba dengan masdar, lalu diidofatkan terhadap al-walid, yaitu atau dijadikan mudhof ilaih al-walidnya itu, maka fa'ilnya tersebut di kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih. Ta'dibul walidi, mendidiknya seorang ayah. Adaba yu'adibu ta'diban, bacanya begitu. Kenapa dibaca ta'dib? Karena dia masdar. Adaba yu'adibu ta'diban. Nanti disilakan dibuka lagi di buku yang kedua. Mendidiknya ayah ibnahu terhadap anaknya. Jadi ibnahu sebagai maf'ul, jadi pendidikan itu wajibun, wajibnya sebagai khabar dari ta'dibul walidi ibnahu. Jadi ta'dibul walidi ibnahu, dia jumlah ini berkedudukan sebagai mubtada, khabarnya adalah wajibun. Yang berikutnya kadang di jer, kadang di mahfud, kadang di khafad, kadang di jer. Fa'il ini ba'dal ba'iz zaidati, setelah ba' zaidah. Bahasan kemarin bahwa ba itu kadang-kadang bisa menjadi zaidah, ba itu tambahan. Contohnya wa kafa billahi syahidan. Wa kafa, cukuplah, billahi, Allah itu, syahidan sebagai saksi. Wakafa, perhatikan, wakafa asalnya itu wakafallahu, Allah telah cukup bagi kita, cukup. Syahidan sebagai saksi. Syahidah ini di sini sebagai apa? Syahidan syahidan sebagai saksi. Tamyiz bisa sebagai tamyiz, kecukupannya Allah itu mencukupi, telah cukup. Apa cukupnya? Sebagai saksi. Berikutnya ba'da min az-zaidah, kembali lagi wakafa billahi, karena ditambah lafaz Allahi itu, Allahu itu dengan ba yang sifatnya zaidah, maka Allahnya dibaca kasroh, billahi, wakafa billahi syahidan. Berikutnya ba'da min az-zaidah, setelah min zaidah. Kalau fi'ilnya itu datang dengan konteks setelah min zaidah, maka fa'ilnya itu dibaca atau dibaca jar. Contohnya ma ja'ana min nadirin,
Maja'ana, tidak datang terhadap kami itu min nadirin. Karena minnya zaidah tidak perlu diterjemahkan. Min nadirin, orang yang memberikan peringatan. Karena ini zaidah, kita tidak menambahkan, tidak memaknai. Tapi walaupun tidak memaknainya, tapi secara lafadznya dia membuat nadirun. Asalnya maja'ana nadirun, tidak datang kepada kami nadirun, orang yang memberikan peringatan. Karena ditambah dengan min zaidah, maka nadirun dibaca khafad atau dibaca jar. Min nadirin. Yang berikutnya ba'dal lami zaidati, dibaca jar juga kalau fa'il itu datang setelah lam zaidah. Hayhata hayhata lima tu'aduna. Hayhata hayhata lima tu'aduna. Hayhata, sebentar. Hayhata kemarin sudah dibahas bahwa ini ada isim fi'il. Kembali kita ulang. Hayhata itu adalah isim fa'il madi bimakna ba'uda, maknanya jauh. Nah, kita harus, makanya pelajaran itu harus diulang-ulang lagi mundur. Kita lihatin. Hayhata hayhata lima tu'aduna. Hayhata itu maknanya jauh. Jauh. Jauh, diulang, itu taukid bil lafzi. Jauh. Jauh sekali. Lima tu'aduna. Lima itu zaidah lamnya itu tidak dimaknai. Maksudnya jauh, apa yang jauh? Ma, apa yang tu'adunya, yang mereka tu'adunya, dijanjikan. Jadi lima ini adalah fa'il dari hayhata, isim fa'il. Jauh. Ma tu lima tu'adunya, apa yang dijanjikan kepada mereka. Baik. Yang kedua, hukum yang kedua dari fa'il itu wujubu wuku'ihi ba'dal fi'li. Wajib fa'il itu datang setelah fi'il. Artinya fa'il itu tidak mungkin mendahului fi'ilnya. Jadi kalau ada isim mendahului fi'il, maka isim tersebut bukan fa'il tapi dia mubtada. Karena itu fa'il wajib didahului oleh fi'il. Contohnya ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ja'a, telah datang. Apa yang telah datang? Al haqqu, haqq. Maka al haqqu itu fa'il dari ja'a. Wa zahaqal batilu, dan telah hancur. Apa yang hancur? Al batilu, kebatilan. Maka al batilu itu fa'il dari zahaqa. Jadi fa'il itu datang setelah fi'il. Lanjut. Fa in taqaddama ma huwa fa'ilun fil makna kana al fa'ilu dhamiran mustatiran yaudu ilaihi. Perhatikan kalimatnya, ini bahas tulisannya enggak terlalu bagus dan ini gundul juga. Ini gundul, ini kita sudah mempraktekkan baca kitab gundul. Fa in taqaddama, maka bila mana mendahului. Apa itu ma isim. Huwa, yang ma itu adalah fa'ilun, fa'il fil makna, di dalam maknanya. Makanya maka kana al fa'ilu, maka adalah al fa'il tersebut adalah dhamiran mustatiran, dhamir yang istitor, mustatir yang tersembunyi, yaudu ilaihi, yang kembali kepadanya, kepada fa'ilnya. Contohnya Allahu yastahzi'u bihim. Perhatikan. Apa? Fa in taqaddama ma huwa fa'ilun fil makna kanal fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ilaihi. Fa'ilnya ini secara maknanya mendahului fi'il, yaitu Allah. Maka kalau ada suatu isim mendahului fi'il,
maka fa'il dari fi'il tersebut adalah dhamir mustatir yang kembali kepada isim tersebut. Contohnya adalah Allah. Maka Allah di sini adalah karena itu isim mendahului fi'il, maka dia mubtada. Ini jumlah fi'liyah. Tapi ada fi'il, maka fi'il tersebut butuh fa'il, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada isim tersebut. Jadi ini kembali kepada Allahu. Adapun Allah itu yastahzi'u itu bihim. Allah itu yastahzi'u itu istihza. Allah beristihza. Maka yastahzi'u itu fi'il, ada fa'il yang sifatnya mustatir yang tersembunyi kembalinya kepada Allah. Allah itu beristihza. Allah, dia, ini ada huwa takrirnya, maka fa'il bihimnya itu adalah maf'ul bihinya. Tapi ini adalah jumlah ismiyah, yaitu Allahnya mubtada. Maka yastahzi'unya dia itu fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada, yaitu Allah. Yang ketiga, annahu la budda minhu fil kalami. Fa in dhahara fil lafdi fadaka mithlu. Mithlu sayaqulu sufaha'u wa ila fahuwa dhamirun raji'un limadkurin. Baik. Sesungguhnya la budda minhu fil kalami. Sesungguhnya wajib dari fa'il itu, dari fi'il minhu fil kalami, di dalam pembicaraan itu wajib ada fa'il itu. Kalau ada fi'il wajib ada fa'ilnya. Fa in dhahara fil lafzi fadaka. Kalau dohir di dalam lafadznya fadaka, maka itulah fa'ilnya. Contohnya sayaqulu sufaha. Dohir di dalam lafadznya sayaqulu, akan berkata, dalam waktu dekat akan berkata as-sufaha'u, orang-orang bodoh. Maka as-sufaha'u itu adalah dohir di dalam lafadznya sebagai fa'il. Fadaka, maka itulah fa'ilnya. Wa ila, dan bila mana tidak dohir, fahuwa dhamirun, maka fa'ilnya adalah dhamir raji'un limadkurin, yang kembali kepada madkur. Contohnya hal ja'a salimun. Hal ja'a, apakah telah datang salimun salim? Itu pertanyaan. Naam, dijawab ja'a, telah datang. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah salim. Di dalam ja'a ada fa'il, yaitu dhamir mustatir yang kembali kepada yang telah disebut tadi, salim. Apakah telah datang salim? Maka dijawab naam, benar, ja'a, telah datang. Siapa yang datang? Salim. Maka fa'ilnya itu mustatirun, merupakan dhamir mustatir yang kembali kepada yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini pembahasan fa'il di sini sudah lebih mendetail. Maka ini melengkapi pembahasan kita dari dalam 4 kitab sebelumnya. Walaupun kita merasa sebenarnya ada yang jatuh di sini dan kita belum tahu apakah bisa menemukan kitab yang bagusnya, yang menemunya, tapi kita baca yang adanya dulu, tidak masalah. Dalam kaidah fikih katanya, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi lusairil ma'muri. Kerjakan sebagian yang diperintahkan jika kamu sulit mengerjakan semuanya. Sama ini review kitab, karena kitabnya ada kejatuhan, tapi hanya saja sedikit bagian yang sebenarnya tidak begitu ini, hanya sebagian jatuh. Tapi yang adanya sendiri sudah sangat banyak. Jadi kita mengambil manfaat yang adanya dulu. Bahwa nanti kita menemukan kitab
Insya Allah ketemu, misalkan ada versi yang lengkapnya ya kita baca nanti tambahannya insya Allah. Yang keempat, annahu yakunu fil kalami wa fi'luhu mahdhufun liqarinatin dalatin alaihi. Sesungguhnya yakunu terjadi juga fil kalami di dalam pembicaraan, annahu sesungguhnya fa'il ini terjadi juga di dalam pembicaraan itu, wa fi'luhu dan fi'ilnya itu mahdhufun terbuang, dibuang fi'ilnya itu, liqarinatin dalatin alaihi karena suatu adanya qarinah yang kembali kepada fi'il tersebut. Contohnya begini, man safara, siapa yang berjalan, fayuqalu maka dikatakan Sa'idun, Sa'id. Perhatikan, man safara fiilnya adalah man safara. Apa fiilnya? Fiilnya itu berjalan. Siapa yang berjalan? Pertanyaan menanyakan tentang orang yang mengerjakannya. Fayuqalu dijawab Sa'idun, Sa'id. Maka Sa'id itu adalah fa'il di dalam kalam yang fiilnya itu dibuang karena ada qarinah yang menunjukkannya. Itu qarinahnya itu kan pertanyaan. Man safaro, siapa yang berjalan? Fayuqalu dijawab, dia tidak perlu dijawab safaro Sa'idun. Boleh dijawab begitu, tapi kalau mau diringkas karena sudah dipahami maknanya Sa'idun, yang berjalan itu adalah Sa'id. Qala ta'ala, Allah berfirman begini, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yakuluna Allahu. Perhatikan, ini di dalam bahasa Al-Qur'an. Kalau kita paham ini akan memaham. Wala in sa'atahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, ahlu masyrik, ahlu kaum syirik dari bangsa Arab, itu kalau ditanya man khalaqas samawati, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ini ada di dalam surah Az-Zukhruf, la yaquluna, niscaya mereka akan berkata Allahu, Allah. Begitu dalam Qur'annya, begitu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Maka Allah tersebut adalah fa'il. Dia tidak disebut lagi fiilnya. Kenapa? Karena udah paham. Maka takdirnya khalaqahunna Allahu, yang telah menciptakan langit dan bumi itu Allah. Makna dari ayat ini bahwa secara akidahnya kaum syirik, kaum bangsa Arab yang berbuat kesyirikan itu tidak mengingkari bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, ketika mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka tetap beribadah selain kepada Allah, berbuat kesyirikan, maka dihukumi syirik. Karena itu tauhid tidak cukup hanya mengimani bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi dan kita semua. Nah, itu ada disambungkan dengan pembahasan tauhid. Idza kana, yang kelima, idza kana al-fa'ilu mutannan au jam'an lazimal fi'lu halatal ifradi. Idza kana, bila mana terbukti apa? Al-fa'ilu, fa'ilnya itu musanna au jam'an atau jama', lazima maka mesti al-fi'lunya itu, fi'ilnya itu halatal ifradi, di dalam satu keadaan ifrad. Maksudnya gini, bila mana fa'ilnya itu mau musanna atau jama' atau mufrad, tetap fi'ilnya harus kedudukan, harus dalam konteks mufrad, konteks ifrad. Jadi di fi'ilnya itu harus ifrad, tidak boleh ada dhamir yang menunjukkan musanna atau jama'. Contohnya begini, hadara at-talibu, telah hadir. Siapa? At-talibu, siswa, laki-laki. Hadara ini fi'il ifrad karena tidak ada fa'il, tidak ada dhamir yang menunjukkan musanna atau
atau jamak. Fa'ilnya itu at-talib mufrad, maka itu mencocoki. Tapi bila mana fa'ilnya itu musanna, menunjukkan dua orang, at-talibani, tetap fi'ilnya harus ifrad. Hadara at-talibani, hadara at-tullabu. Wah, begitu juga jamak, walaupun fa'ilnya jamak, tapi fi'ilnya dia harus di dalam halatal ifradi, harus kedudukannya itu, konteksnya itu harus ifrad. Begitu. Jadi kalau musanna kan bacanya hadara, gak boleh dibaca gitu. Hadara at-talibani, tidak boleh, karena kalau hadara berarti dia sudah berbentuk, sudah ada dhamir di situ, dan dhamirnya sudah ada fa'ilnya di situ. Maka tidak ada lagi fa'il, dia tidak dibutuhkan. Makanya gitu, karena itu harus bentuk ifrad. Qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik, wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Wajarrid, jadikan mujarrad al-fi'la terhadap fi'ilnya. Idza ma usnida, ketika fi'ilnya tersebut diisnad. Maksudnya tuh diisnad terhadap apa? Lisnaini au jam'in, terhadap isim yang musanna atau jamak. Kafaza syuhada, seperti fajas syuhada berarti. Maka jadikan jarrid itu maksudnya itu tidak dikosongkan. Kosong dari apa? Dari dhamir. Tidak boleh di konteks fi'il tersebut, konteksnya itu musanna atau apa, ada dhamir menunjukkan musanna atau jamak, walaupun diisnad terhadap isnain atau jamak, atau maksud walaupun fa'ilnya musanna atau jamak, begitu. Jadi dari sini pembahasan kita udah tampak bahwa Al-Ustadz Aceng Zakaria di sini di dalam kitab ini sudah mengambil dari tambahannya itu dari ilmu dari Alfiyah Ibnu Malik yang ada di sini. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu banyak pembahasan dan mungkin kita tidak untuk saat ini tidak membacanya dulu, kecuali insya Allah kalau Allah menakdirkan, ya insya Allah. Tapi kita tidak membacanya dulu karena ini tingkatan lebih lanjut. Dan saya berpikirnya begini, kata guru kami itu, ini kaidah yang diambil oleh saya dari guru kami, katanya ma hawa jami'al ilmi ahadun la walau marisahu alfasanatin. Tidak ada orang yang mengumpulkan seluruh cabang ilmu itu sampai titik yang mendalamnya, seluruh cabang dikuasai, itu tidak ada. Siapapun nggak ada. Lah, tidak ada orang yang menguasai seluruh cabang ilmu sampai mendalamnya. Tidak akan sampai walau marisahu alfasanatin, walaupun dia mempelajarinya 1000 tahun. Kenapa? Innamal ilmu kabahrin zahirin, karena ilmu itu seperti samudra yang dalam. Fattakhid kulla syai'in ahsanah, maka ambil di setiap ilmu itu yang terbaiknya. Yang terbaik dari guru kami itu adalah tafsirnya itu kunci ilmu atau dasarnya. Karena itu yang saya ingin review di dalam kitab ini hanya kitab-kitab dasar yang kita tidak terlalu lama mengkajinya, sekaligus kita akan mempraktekannya. Dan karena itu yang menjadi pokok yang saya sendiri, yang saya baca berulang, saya hafal, itu adalah hanya jurmiyah saja. Dulu saya hafal juga Imriti, tapi yang sekarang yang ingin saya pegang karena ini saya dapatnya dari guru itu yang dasar, itu kita diambil dari jurmiyah yang dasarnya.
Kenapa saya baca yang lain? Ini hanya baca cepat untuk tambahan, tapi yang menjadi pokoknya yang dasarnya. Jadi kalau suatu saat nanti kita baca alfiyahnya, ya kita hanya tambahan. Karena yang dikokohkannya itu yang dasarnya. Dibaca cepat. Tapi ini sudah dikasih tambahan dari guru kita ini, dari pengarang kitab ini, bahwa apa yang termaktub di dalam alfiyah itu juga sudah diisyaratkan, bahkan dimunculkan di sini sebagai ilmu yang dimasukkan. Wajarridil fi'la idama usnida lisnaini au jam'in kafajas syuhada. Perhatikan. Fajas syuhada. Telah beruntung asyuhada. Di sini ada asyuhada. Asyuhada ini adalah isim tasniyah. Kenapa? Karena ada alif di situ. Cirinya itu ada alif. Asyuhada. Isim yang menunjukkan dua orang, telah beruntung dua orang syahid. Tapi fazanya tetap di konteks ifrad begitu. Perhatikan begitu ya. Jakafa syuhada. Sebentar, saya keliru tadi bacanya. Asyuhada ini bukan musanna. Tapi asyuhada ini adalah jamak, karena dia dari jamak taksir. Asalnya itu syahidun atau syahidun. Syahidani. Nah, kalau musanna itu syahidani. Karena mufradnya syahid. Maka isini syuhada adalah jamak. Walaupun fa'ilnya syuhada jamak, ini dari jamak taksir, maka fi'ilnya itu faja menggunakan konteks ifrad begitu. Afwan, tadi saya salah melihat alifnya, tapi ini ternyata baca ini syuhada adalah jamak taksir. Yang keenam, al aslu fil fa'ili ayat tasila bi fi'lihi thumma ya'ti ba'dahu al maf'ulu bihi. Jadi asal di dalam fa'il itu dia itu muttasil dengan fi'ilnya. Maksudnya gimana? Asalnya itu fi'il dulu, baru fa'il, terus maf'ul. Thumma ya'ti ba'dahu, terus datang setelah fa'il itu al maf'ulu bi, maf'ul bi. Maksudnya gini. Biasanya di dalam bahasa Arab itu fi'il dulu, lalu fa'il, lalu maf'ul bihi. Contohnya la yukhlifullahu al-mi'ada. La yukhlifu, Allah itu tidak akan menyelisihi. La yukhlifu, tidak akan menyelisihi. Siapa? Allahu, Allah, fa'ilnya Allah. Terhadap apa? Al-mi'ada, terhadap perjanjian. Maka asalnya begini, fi'il dulu, la yukhlifu, Allahu fa'il, terus al-mi'ada, terus maf'ul bihi. Nah, itu asal. Wa qad yuqasul amru fayutaqaddamu al-maf'ulu wa yuta'akhkharu al-fa'ilu. Tapi kadang-kadang, ini kata Al-Ustaz, kadang-kadang katanya yu'akkasul amru, terbalik masalahnya. Kan asalnya fi'il, fa'il, maf'ul, tapi kadang-kadang permasalahan itu terbalik. Atau fayutaqaddam al-maf'ulu, didahulukanlah maf'ul bihi-nya dan diakhirkan wa yuta'akhkharu al-fa'ilu, diakhirkan fa'ilnya. Contohnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsha itu fi'il. Sesungguhnya tidaklah yang takut itu Allah, kepada Allah dari hamba-hambanya itu al-ulama'u, hanyalah para ulama. Maka fa'ilnya adalah al-ulama, diakhirkan.
sementara maf'ul bihnya didahulukan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Begitu bacanya. Jadi kalau orang membacanya keliru, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, maka maknanya jadi salah. Nah, kenapa? Karena nanti maknanya berubah. Sesungguhnya tidak lain bahwa yang takut itu hanyalah Allah kepada para hambanya, yaitu ulama. Nah, itu keliru makna. Karena itu cara membaca itu menentukan makna. Kita harus hati-hati. Qala Ibnu Malik. Kembali lagi di beliau mengutipnya Ibnu Malik. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Asal di dalam fa'il itu ayat tasila, bersambung dengan fiilnya. Wal aslu fil maf'uli, asal di dalam maf'ul itu ayyan fasila, terpisah dari fiilnya. Jadi asalnya itu fiil, fa'il, maf'ul. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Kadang-kadang datang bi khilafil asli, menyelisihi asal. Jadi kadang-kadang datang fa'il itu, maf'ul bihi itu adalah malah muttasil dengan fi'ilnya. Jadi setelah fi'il malah maf'ul dulu. Contohnya tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kayak gitu. Malah kadang-kadang maf'ul bihi muttasil dengan fi'il. Wa qad yaji al maf'ulu qabla al fi'il. Dan kadang-kadang datang apa? Kadang-kadang maf'ul didahulukan sebelum fi'il. Nah, apa contohnya? Ada dalam Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu maf'ul bihi dulu didahulukan. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah, maka fi'il fa'ilnya diakhirkan setelah maf'ul bihi. Maka waqad yaji al maf'ulu qoblal fi'li. Sebentar, kita lanjut. Nah, di dalam Ibnu Maliknya ini, jadi kita ada sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Jadi ini kita agak dilambatin. Tadi tentang fi'il itu tadi udah dibahas tadi di sini. Wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaja syuhada. Ini dalam Ibnu Malik tadi. Jadi kalaupun fa'ilnya itu jamak ataupun musanna, fi'ilnya dia harus dalam keadaan ifrad. Jarid itu dikosongkan dari apa? Dari domir. Jangan ada domir istasnya atau jamaknya. Nah, yang dibahas sama Al-Ustadz tadi, kadang-kadang fa'il itu juga kadang-kadang fa'ilnya malah mutasil dengan dengan fi'ilnya. Nah, ini di sini nih. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al fi'li. Jadi begitu, kadang-kadang memang asalnya fi'il itu asalnya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kadang-kadang maf'ul dulu setelah fa'ilnya. Dan kadang-kadang maf'ul dulu setelah fi'ilnya. Yang baik. Yang ketujuh, idza kana al-fa'ilu muannatsan annis fi'lahu bitta'is sakinatin fi akhiril madi
Uta'il mudhari'ati fi awalil mudhari. Bagaimana kalau fa'ilnya itu muannas? Maka anis fi'lahu, kamu jadikan muannas juga fi'ilnya. Dengan cara gimana? Gimana kalau dia fi'il madi akhirnya kasih taknis, tak yang sukun. Contohnya najahat Zainabu. Zainabu itu fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya berikan dari najaha itu, ini fi'il madi tambah taknis sakinah jadi najahat Zainabu, begitu. Bagaimana kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari auta'il mudhari'ati fi awalil mudhari. Kalau fi'il mudhari maka awalnya jangan pakai ya, jangan pakai hamzah, jangan pakai nun, tapi pakai ta. Tanjahu al-mujtahidatu. Asalnya al-mujtahidatu fa'ilnya dia itu menunjukkan muannas, maka mudhari'nya harus menggunakan ta di awalnya jadi tanjahu al-mujtahidatu. Kita lanjutkan. Hukum ta'nis al-fi'li. Hukmu ta'nisil fi'li. Bagaimana hukum ta'nis dari fi'il itu? At-ta'nisu fil fi'li qad yakunu wajiban wa qad yakunu jaizan. Ta'nisnya di dalam fi'il itu kadang-kadang wajib dan kadang-kadang jaiz, boleh. Apa yang wajib? Kita perhatikan. Maka ta'nisu fihi wajiban. Apa yang ta'nis di dalamnya itu wajib? Apa aja ketentuannya? Idza kanal fa'ilu isman dhahiran muannasan ta'nisan hakikiyan wa kana muttasilan bil fi'li. Bila mana fa'ilnya itu isim dhahir. Isim dhahir muannasan ta'nisan hakikian, yang sifatnya muannas menunjukkan kepada perempuan, yang perempuan tersebut ta'nisan hakikian, perempuan hakiki, jadi benar-benar perempuan, dan dia itu langsung ittisal dengan fiilnya atau langsung bersentuhan dengan fiilnya. Wa kana muttasilan bil fi'li, maka wajib fiilnya itu diberikan ta'nis. Contohnya qalat imro'atul azizi, telah berkata siapa? Imro'atul azizi, istri al-aziz, istri raja Mesir. Maka imro'atul azizi itu hakiki, perempuan hakiki. Maka begitu ada fiilnya dan fiilnya itu langsung bersentuhan dengan failnya, maka fiilnya harus diberi ta'nis. Qalat, diberi ta'nis di sini. Qalat, gitu. Yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu ala muannatsin. Bila mana fa'ilnya itu dhamir, yang dhamir itu kembali kepada muannas, maka fi'ilnya harus diberi ta'nis. Contohnya, idza sama'u fatarat. Idza sama'u fatarat. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah dhamir. In fatarat. In fatarat itu fi'il, fa'ilnya itulah dhamir. Yang dhamir itu kembali kepada muannas, yaitu as-sama. As-sama itu muannas majazi. Idas sama'un fatarat. Jadi nggak boleh dibaca idas sama'u in fatarat, tidak bisa. Wa idal kawakibun tasarat, begitu. Jin intasarat pakai ta tadi. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Jadi kalau alimatnya itu pakai ta tanis karena nafsunnya itu adalah muannas dan dia muannasnya
Ini bukan hakiki, tapi dia itu majazi. Konteksnya hanya saja dia bersambung. Tapi ini ma qaddamat wa akharat. Ini yang contoh di sini. Ma qaddamat wa akharat. Mereka akan mengetahui jiwa itu ma qaddamat, apa yang telah mereka dahulukan. Qaddamat ini adalah domir. Domirnya itu hiya, kembali kepada nafsun. Wa akharat juga begitu. Maka ini termasuk wajib. Wajib fi'ilnya itu mana? Di ta'nis, itu alimat, ada tak ta'nisnya. Bagaimana yang jaid? Maka ta'nisu fihi jaizan. Apa saja yang ta'nis di dalamnya itu jaiz. 1. Idza kanal fa'ilu muannasan hakikiyan mafsulan bainahum wa baina fi'lihi bifasilin. Bila mana fa'ilnya itu muannas hakiki, tapi dipisah antara fi'il dan fa'ilnya dengan sesuatu yang memisahkan, maka boleh fi'ilnya itu, boleh apa? Boleh ditaknis dan boleh tidak. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum, bila mana datang kepada kalian itu siapa? Al-mu'minatu, orang-orang yang beriman. Perhatikan, perempuan-perempuan yang beriman itu fa'ilnya. Fi'ilnya idza ja'a boleh dibaca idza ja'akumul mu'minatu. Tidak dibaca idza ja'atkumul mu'minatu. Boleh dibaca idza ja'atkumul mu'minatu. Boleh. Tapi di sini idza ja'akumul mu'minatu. Sebentar. Nah, contoh sama Al-Ustadz Aceng Zakaria tadi, contoh dari Al-Qur'annya di sini. Ini aslinya. Ya, ini dalil. Al-Qur'an ini dalil. Jadi sebenarnya yang pokok di dalam bahasa Arab itu, yang jadi dalil itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikumpulkan di dalam salah satunya ilmu-ilmu bahasa Arab seperti apa? Seperti Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kalau kita mengambil contoh dari Al-Qur'an, maka ini dalil lebih kuat. Maka kita kasih contoh, kita akan perlambat pembahasan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Perhatikan, maka idza ja'akumul mu'minatu, al-mu'minatunya adalah fa'il, dia menunjukkan perempuan. Hakiki hanya saja dia itu munfasil, terpisah dari fiilnya yaitu ja'a, maka ja'anya boleh untuk ditaknis atau tidak. Jadi ini taknisnya itu jaiz. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, idza kanal fa'ilu isman dhahiran muannasan majaziyan. Boleh juga kalau fa'ilnya itu isim dhahir yang menunjukkan kepada muannas majazi, maka boleh fi'ilnya itu diberikan tanis atau tidak. Ini sifatnya boleh. Contohnya gini. Tola asyamsu, tolaatis syamsu. Jadi asyamsu itu muannas majazi. Karena muannas majazi, maka fiilnya boleh dibaca taknis, dikasih taknis, dan boleh tidak dikasih taknis. Gitu. Boleh dikasih taknis dan boleh tidak dikasih taknis. Kenapa? Karena dia karena fa'ilnya itu adalah muannas majazi. Ini tidak ada di dalam pembahasan dunia, ini tambahan. Karena itu ini pembahasan sudah lebih mendalam. Oke, kita perdalam untuk menambah, untuk sekedar tambah wawasan, dan nanti akan memudahkan kita akan pemahaman. Dan kita mungkin tidak akan terlalu cepat di sini. Yang kedua, idza kanal fa'ilu jam'at taksirin li muannasin aw mudzakkharin.
Bagaimana kalau fa'ilnya itu jamak taksir? Maka kalau jamak taksir baik untuk muannas atau mudzakkar, maka fi'ilnya boleh untuk ditanis atau tidak. Contohnya ja'atil hunudu. Ini ada di dalam jurmiyah. Ja'al hunudu. Boleh dibaca hunudu. Kenapa? Ja'al hunudu boleh. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Kalau jamak taksir boleh untuk dibaca taknis atau tidak. Ja'atir rijalu, telah datang ar-rijalu. Telah datang ar-rijalu, orang-orang. Laki-laki. Ini laki-laki tapi dia kasih taknis karena dia jamak taksir. Dan boleh dibaca ja'ar rijalu, boleh. Nah, di dalam jurmiyah itu, dalam jurmiyah ya, contohnya itu ada di contohnya tuh. Qoma Zaidun wa yakumu Zaidun wa qoma Zaidani wa yakumu Zaiduna wa qoma Zaiduna wa yakumu Zaiduna wa qomar rijalu. Nah, kalau di dalam ini di dalam jurmiyah ini mengambil ke sini contohnya bahwa dia tidak dipakai tasnis kalau untuk rijal karena dia hakiki dari jamak taksir. Wa qomar rijalu wa qomar rijal wa yakumu rijal wa qomat hindun. Nah, kalau hindun dia untuk muannas hakiki. Wa qomatil hindani wa qomat hindun wa taqumul hindun wa qomatil hindani wa taqumul hindani wa qomatil hindatu wa taqumul hindatu wa qomatil hunudu. Nah, wa qomatil hunudu di situ beliau kalau dia jamak taksir walaupun dia untuk kalau dia untuk perempuan maka dia menggunakan taknis. Tapi kalau untuk laki-laki dia memilih tidak pakai tanis karena dia hakiki. Tapi di sini boleh untuk perempuan atau laki-laki kalau dia jamak taksir boleh untuk menggunakan tanis atau tidak. Menggunakan tanis semuanya boleh. Contohnya di sini laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'at sungguh telah datang. Siapa? Rusulu rabbina, rasul-rasul kami. Rusul di sini mudzakkar. Mudzakkar karena tidak ada rasul itu perempuan, tapi datang dengan jamak taksir, maka dia boleh dalam fiilnya diberikan taknis. Ja'at rusulu rabbina bil haqq. Maka ini dalil dari Al-Qur'an. Yang keempat boleh jaiz memberikan dikasih taknis atau tidak. Ayyakuna dhamiron munfasilan lim annasin. Bila mana fa'ilnya itu dhamir munfasil untuk perempuan. Contohnya maqoma ilahiyah, boleh. Maqomat ilahiyah, boleh. Jadi boleh kalau di situ. Yang kelima ayyakunal fa'ilu muannasan dhahiran wal fi'lu ni'ma au bi'sa. Jadi bila mana fa'ilnya itu muannas dhahir tapi fi'ilnya itu ni'ma dan bisa, maka boleh itu menggunakan taknis atau tidak. Contohnya bi'satil mar'atu gitu. Bi'sat atau boleh bi'sal mar'atu, boleh. Bi'satil mar'atu hindun. Bi'sal mar'atu hindun. Jadi hindun sebagai apa di situ? Dia sebagai badal. Kayaknya badalul syai' min syai'. Baik, kita lanjut ya. Awamilu al-fa'ili, amil fa'il. Amil fa'il itu ada berapa? Di sini ada 6. Satu fi'il. Jadi kalau setelah fi'il maka adanya setelahnya fa'il. Shadaqallahu al-azimu. Shadaqa telah benar. Siapa Allahu? Allah al-azimu yang maha agung. Yang kedua isim fa'il contoh ya nafi'an ilmuhu. Ya nafi'an, nafi'an itu isim fa'il. Wahai yang bermanfaat ilmunya. Nafi'an ini munada. Dari bab munadanya nakirah ghairu maksudah. Ya jamilan khalquhu.
Ya jamilan yang wahai yang bagus. Khalquhu itu akhlaknya. Akhlaknya. Atau khuluquhu. Khuluquhu, yang bagus akhlaknya. Yang tiga sifat al-musyabbah. Zaidun hasanun wajhu. Zaid itu hasanun yang bagus, wajhuhu wajahnya. Yang keempat al-masdar fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Al-hillu ini masdar. Yang kelima isim tafdil. Isim tafdil ini tafdil. Salah, titiknya kurang. Kita perhatikan.